Ya, dilanjutkan normalisasi. Ya, jadi sebelumnya sudah disampaikan tentang functional dependencies, di mana pemahaman Anda tentang functional dependencies itu akan menjadi titik tolak atau menjadi pivot langkah Anda untuk melakukan normalization gitu ya. Kok normalization tulisannya begitu ya? Ya, anggap saja betul. Baik, pada dasarnya tujuan dari normalisasi itu adalah menganalisis relational scheme Anda, kemudian membuat relational scheme Anda itu lebih baik. Atau relational scheme kan isinya tabel-tabel ya. Intinya membuat bahwa tabel relasi Anda itu good, memenuhi kriteria yang baik. Nah, seperti itu. Nah, teknik utama dari normalisasi itu adalah dekomposisi. Decomposition itu intinya pemisahan ya, break apart, jadi pemisahan. Nah, kemudian step normalisasi itu ada beberapa langkah ini. First, normalisasi 1, kedua, 3 atau BCNF, kemudian 4, 5. Selain 4, 5 juga ada 6 ya, 6. Tapi ini nanti yang akan saya sampaikan ke yang sampai 3 dulu, sampai 3 dan BCNF saja dulu. Jadi batas minimal ya, minimal. Jadi minimal normalisasi yang Anda lakukan adalah di sini sampai normalisasi ketiga atau BCNF. Jadi 4 dan 5 rare ya, jadi jarang digunakan. Oke, lanjut ya, normalisasi. Yang pertama, normalisasi yang pertama. Jadi jika Anda punya sebuah tabel ya, tabel data, tabel relasi, Anda harus pastikan bahwa satu tabel relasi Anda itu akan memenuhi ini ya, sampai normalisasi ketiga, memenuhi standar normalisasi minimal normalisasi ketiga atau BCNF. Jadi harus lolos normalisasi yang pertama, normalisasi kedua, dan normalisasi ketiga atau BCNF. Nah, seperti itu. Kemudian, baik. Normalisasi yang pertama. Normalisasi yang pertama, ini pada dasarnya Anda harus menghilangkan duplikasi data. Duplikasi data ini grup ya, lebih pada grup yang berulang dan multivalued. Jadi, Anda harus pastikan bahwa nilai setiap kolom gitu ya, nilai setiap kolom itu atomik, tunggal satu. Jadi tidak multivalue, misalnya di sini ada multivalue, atau grup, jadi berulang, grup. Jadi satu kolom tapi berulang, nilainya itu berulang, grup berulang atau multivalued. Nah, ini multivalued. Nah, seperti itu ya. Kemudian harus ada pendefinisian primary key. Nah, harus ada pendefinisian primary key dan non key gitu ya. Non key itu harus ditentukan oleh primary key. Nah, seperti itu. Jadi harus terlihat benar bahwa primary key atau prime key ya, prime key itu ada sedikit perbedaan dengan primary key. Kalau prime key itu meliputi super key, candidate key, dan primary key. Tapi kalau non key itu berarti non prime key itu di luar candidate key. Nah, seperti itu. Jadi harus jelas bahwa prime key gitu ya, prime key itu functional dependencies dengan key yang lain gitu ya, seperti itu. Sebagai contoh seperti ini, tabel relasi departemen. Perhatikan, ternyata relasi departemen itu punya ini multivalued ya, padahal sebenarnya kalau di mapping ya, Anda ingat lagi mapping itu kan kalau ada multivalued kan sebenarnya sudah dipisah. Nah, bisa jadi ketika Anda membuat mapping itu not really good ya, you did not really good. Jadi di normalisasi itu kalau masih muncul multivalued seperti ini, Anda harus lakukan normalisasi yang pertama. Jadi caranya apa? Caranya bahwa Anda harus menghilangkan faktor yang membuat itu multivalued. Itu harus dipisahkan. Anda perhatikan ini kan departemen location, ini kan yang membuat multivalued kan departemen location. Nah, atribut departemen location itu harus dipisah. Decomposition harus dipisah.
harus dipisah. Tapi perhatikan bahwa primary key-nya mana ini? Prime key ya, prime key departemen number itu harus menentukan atribut-atribut yang lain. Jadi nanti departemen number itu akan harus di-share di dua tabel yang akan terjadi dari hasil dekomposisi. Jadi Anda bisa membuat dekomposisi seperti ini. Ya, pertama mungkin departemen sendiri. Perhatikan primary key-nya tetap masuk, nih ya. Kemudian departemen name, departemen manager SSN. Nah, seperti ini ya. Kemudian departemen location, perhatikan karena yang membuat multi-value itu departemen location memang harus dipisah. Harus dipisah ini ya. Harus dipisahkan. Ini departemen location nih masuk, prime key-nya juga masuk. Oke ya. Walaupun nanti kalau sudah dibuat ini relasi, maka dua-duanya nih untuk departemen location itu semuanya primary key, nanti akan dibuat seperti itu. Ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi Anda harus hilangkan multivalued atau grup berulang. Jadi harus atomic. Jika tabel relasi Anda itu memuat multivalued atau grup berulang, ini ya, multivalued atau grup berulang, maka pisahkan, dekomposisikan. Nah, seperti ya, gampang. Kemudian selanjutnya yang kedua, normalisasi yang kedua. Normalisasi yang kedua itu syaratnya harus memenuhi normalisasi yang pertama dulu. Kemudian normalisasi yang kedua ini bahwa semua non key atribut harus full dependency ke key atribut. Tidak boleh ada partial dependency. Nah, di kelas, di slide juga sudah saya jelaskan apa itu full dependency, apa partial dependency ya. Anda baca lagi nanti. Jadi jika Anda temukan ada partial dependency, do decomposition seperti itu. Jadi lakukan dekomposisi. Nah, sebagai contoh ini, karena Anda harus menemukan apakah ada partial dependencies, maka Anda gunakan konsep functional dependencies ya. Di slide sebelumnya, di video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu functional dependencies. Nah, Anda perhatikan ini tabel relasi apa ini, student course ya. Student course ini dia itu memenuhi functional dependency yang pertama karena tidak ada nilai yang multivalued nih. Semuanya nanti tunggal, nilainya atomik. Tapi ternyata tidak memenuhi functional dependency yang kedua. Karena Anda perhatikan, kenapa? Karena ada partial dependencies. Partial dependencies-nya di sini. Mana? Di slide sebelumnya. Oh, belum saya tuliskan. Di sini. Saya tuliskan dulu ya. Jadi perhatikan bahwa Anda punya ini student number, mana student number itu functional dependencies ke departemen name. Kemudian saya gunakan slide sebelumnya saja, sepertinya sudah saya tuliskan. Bentar, 9 dia. Nih ya, Anda ingat lagi. Bentar. Ya, semuanya aja. Yap. Ya, oke. Anda perhatikan, maaf agak lama. Ini tidak memenuhi functional normalisasi yang kedua. Jadi ada partial dependencies. Di mana partial dependencies itu? Di sini. Nih ya. Ini adalah partial dependencies. Nih, partial dependencies. Kenapa disebut sebagai partial dependencies? Karena
misalnya ini departemen ini, student number itu sudah cukup gitu ya. Student number ini sudah cukup untuk menentukan departemen name. Begitu juga ini student number ini sudah cukup menentukan departemen head. Ini ya, di sini ini perhatikan. Nah, seperti itu. Berarti kalau nanti ini ada dua seperti ini disebut sebagai partial dependencies. Jadi cuma dependensinya parsial karena satu saja, student number saja itu sudah bisa determine, menentukan departemen name ataupun departemen head gitu ya, seperti itu. Jadi tidak dua-duanya. Ini berarti ada partial dependencies. Satu saja cukup, itu disebut sebagai partial dependencies ya. Nah, jika terjadi ada partial dependency seperti ini, harus dilakukan dekomposisi, harus dilakukan normalisasi yang kedua. Sebab kenapa? Karena partial dependencies itu bisa menyebabkan anomali gitu ya, bisa menyebabkan anomali, membuat tabel relasi Anda nanti tidak bagus. Nah, seperti itu. Lakukan dekomposisi. Nah ini lakukan dekomposisi berdasarkan functional dependencies yang sudah Anda berdasarkan functional dependency yang sudah ada dan key yang ada, harus perhatikan primary key-nya. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa pisahkan ini tabel relasi ini, kemudian lakukan dekomposisi. Anda perhatikan di sini ada 3 functional dependencies ya, 3 functional dependencies. Maka yang menyebabkan dependensi parsial itu yang mana? Yang menyebabkan dependensi parsial itu tadi studentnya ya, student number dan course number. Maka dia harus dipisah gitu ya, Nah, perhatikan nih, harus dipisahkan yang terkait dengan ini departemen name dan departemen head, maka dia harus dipisahkan. Nih, jadi kemudian Anda bisa buat 2 dekomposisi, break apart ya, dari satu tabel menjadi 2 tabel seperti jadi student department, istilah student number, departemen number dan departemen head. Nih ya. Karena ini sebenarnya tunggal, jadi ada transitif ya. Ini satu. Kemudian yang membuat partial dependency kan departemen name dan departemen head, dipisahkan. Jangan sampai student number dan course number jadi satu. Ini course number ya, course number. Yep. Ya, nih. Jadi relasi yang kedua. Jadi student department, student number, departemen head, jangan dijadikan satu dengan course number. Kemudian yang kedua, relasi yang kedua adalah student course, student number, course number. Nih, student number, course number. Kemudian grade. Ini sebagai relasi yang kedua. Jadi dipisahkan ya, ini dan ini dipisahkan. Oke, paham ya? Paham.